Bayangkan seorang nabi yang bisa berbicara sejak dari buayan, menciptakan burung dari tanah liat, dan lahir tanpa seorang ayah. Ini bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata Nabi Isa alaihissalam yang tercatat dalam Al-Quran. Mukjizat Nabi Isa, kisah lengkap Nabi yang dilahirkan tanpa bapa. Dari sekian banyak Nabi, kisah Nabi Isa alaihissalam adalah yang paling luar biasa dan penuh mukjizat. Ia adalah tanda kebesaran Allah yang nyata. Seorang Nabi yang disebut dengan 4 panggilan mulia. Isa putra Maryam, dan Al-Masih. Ibunya Maryam adalah perempuan terpilih di atas semua perempuan di seluruh alam. Seorang yang suci. Lalu datanglah ujian terbesarnya. Malaikat menyampaikan kabar gembira bahwa dia akan melahirkan seorang nabi, tanpa disentuh seorang lelaki pun. Bagaimana mungkin? Tanya Maryam. Malaikat menjawab, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan lahirlah Isa putra Maryam, sebuah mukjizat pertama. Kelahirannya tanpa bapa adalah tanda bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakannya seperti menciptakan Adam. Keduanya dari tanah, keduanya manusia, namun keduanya adalah bukti kekuasaannya yang mutlak. Nabi Isa diutus dengan membawa kitab Injil sebagai petunjuk dan cahaya bagi Bani Israel. Ia mengesahkan kebenaran Taurat yang datang sebelumnya. Seruannya sederhana namun mendasar. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ia datang dengan kebijaksanaan untuk menjelaskan apa yang mereka perselisihkan. Dan ia bahkan memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul setelahnya, yang namanya Ahmad, yang terpuji. Allah mengukuhkannya dengan mukjizat-mukjizat yang membungkam akal. Dari buayan, ia sudah bisa berbicara membela kesucian ibunya. Dengan izin Allah, ia menciptakan burung hidup dari tanah liat, menyembuhkan orang buta dan penderita kusta, bahkan menghidupkan orang mati. Saat pengikut setianya meminta bukti, ia berdoa dan Allah menurunkan meja hidangan dari langit. Sebuah peristiwa yang abadi menjadi nama surah Al-Maidah. Namun lihatlah jalan ceritanya. Nabi Isa memiliki pengikut setia yang menyatakan, kami adalah penolong-penolong Allah. Tapi setelahnya kesesatan merayap. Sebagian manusia mengangkatnya dan ibunya menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah. Sebuah kekeliruan besar yang ditolak mentah-mentah oleh Al-Quran. Buktinya jelas, mereka berdua makan makanan. Tuhan tidak butuh makan. Nabi Isa adalah manusia, seorang hamba dan utusan Allah. Dan tentang akhir hidupnya, banyak yang keliru. Al-Quran tegas, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yang disalib adalah orang yang diserupakan dengannya. Nabi Isa wafat sebagaimana manusia wafat, lalu diangkat kepadanya. Di akhirat nanti Allah akan bertanya kepadanya, wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Dan dengan penuh ketawadukan Nabi Isa akan menjawab, Maha suci engkau. Aku tidak pernah mengatakan apa yang tidak ada hak bagiku mengatakannya. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kisah Nabi Isa adalah pelajaran abadi tentang ketaatan seorang ibu Maryam, tentang kepatuhan seorang Nabi Isa, tentang kekuasaan Allah yang tak terbantahkan, dan tentang bahayanya memuliakan makhluk melebihi batas hingga melampaui rububiyah Allah. Ia mengajak kita kembali kepada esensi yang lurus. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ia adalah Nabi, manusia, hamba. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Keajaiban pada dirinya adalah tanda agar kita mengenal sang pemberi keajaiban itu sendiri. Kisah ini bukan hanya untuk dikagumi, tapi untuk diambil pelajaran. Sudahkah kita mengenal Nabi Isa sesuai dengan yang diajarkan Al-Quran? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita masih terpengaruh oleh cerita-cerita yang menyimpang? Bagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi. Karena memahami kisah para nabi dengan benar adalah langkah pertama untuk mengokohkan tauhid. Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena kita akan terus menjelajahi hikmah dari setiap ayat Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam inspirasi.